anak-anak cerdas seperti Kiamat, ya kan? Yeza, ya sayang disia-siakan kayak seperti ini. Ini kami ini disia-siakan loh. Kami ini Bang Billy disia-siakan, Kami dianggap musuh, mau dipenjarakan, mau dipersekusi, diserang orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Putar Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama bahwa identitas dari Kiamat sudah terbuka ya, sudah terbongkar. Bahwa Kiamat ini adalah seorang guru matematika, seorang guru yang ditanya satu tambah satu tambah satu, dia aja nggak bisa jawab. Saya juga bingung ya, kenapa orang seperti ini bisa menjadi guru matematika. Kiamat pernah berkuliah di UPH, tetapi keluar ya, pindah kuliah teman-teman, lantaran biaya kuliah di sana terlalu mahal. Jadi sebenarnya setelah kita makin tahu sejarah hidup Kiamat, kenapa Kiamat lebih memilih menjadi penghujat, kita kasihan juga. Kita jadi kasihan lihat manusia satu ini. Sebenarnya anaknya baik, mau cari uang, tetapi caranya ini yang salah. Lantaran tergiur untuk mendapatkan uang secara cepat, secara instan. Dia memilih menjadi penghujat. Tetapi itu pilihan hidup dia ya. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sekarang ya teman-teman, para Polikardus sedang galau, sedang bingung. Yang sebelumnya merupakan teman-teman Kiamat seperti Vergudok, Sofiatul, ya si CP, si Haleluya, itu sekarang satu persatu meninggalkan si Kiamat ini. Jadi Kiamat ditinggal oleh Polikardus-Polikardus yang sok-sok mengatakan bahwa kita ini bersama, kita ini Laskar Kristus gitu kan. Tetapi sekarang satu persatu kabur teman-teman, kasihan ya. Dan hanya menyisakan PPJ. Nah, ini agak mending lah. Si PPJ ini agak setia kawan nih. Walaupun kita nggak tahu ini benaran setia kawan atau PPJ ini sebenarnya pengen menggalang donasi mengatasnamakan Kiamat supaya nanti donasi tersebut dia terap, dia ambil, dia curi jadi mafia donasi. Saya nggak tahu apakah niatnya itu tulus atau memang si PPJ ini pengen jadi mafia donasi juga. Karena kalau kita lihat kelakuan dia sebelumnya ya, dia ini kan sudah mirip Oten, sudah mirip penghujat, sudah mirip Polikardus. Itu kalau kita bicara sifat. Terus kalau kita bicara bagaimana Polikardus ini menjadi mafia donasi, apakah PPJ juga akan meniru hal tersebut? Apakah PPJ bukan hanya meniru sifat ya mereka yang suka ngeles, suka play victim, atau juga akan meniru cara Polikardus mencuri donasi? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Apakah PPJ benaran menolong Kiamat atau hanya ingin menjadi mafia donasi? Dan ini sekarang PPJ sedang menyerukan kepada laskar-laskar Polikardus untuk membuat hashtag ya, hashtag save Kiamat ya. Jadi Kiamat ini perlu untuk ditolong. Ngeri teman-teman ya, ngeri. Jadi Kiamat membutuhkan pertolongan laskar-laskar Polikardus. Bagaimana seruan untuk menolong Kiamat ini? Campaign Save Kiamat yang diserukan oleh PPJ, ya kita dengar dulu lah. Ini sekaligus bagaimana mereka curhat ya. Mereka curcol cerita sedih mengenai penangkapan Candy yang menjadi biang kerok dari terbongkarnya organisasi penghujat ini. Ya kita tahu ini semua berawal dari Candy Susanto yang ditangkap dan bernyanyi. Jadi Candy ini adalah burung yang suka bernyanyi ya. Dia langsung bongkar organisasi penghujat mereka yang mereka kira organisasi ini organisasi sakral. Organisasi yang seharusnya tidak boleh diungkap ke publik. Ini malah dibongkar sama si Candy Susanto ini. Wah, kacau ya. Kita dengar dulu, dan di sini kita akan dengar juga bagaimana Candy ini bisa bernyanyi. Ya, kita dengarkan dulu.
anak-anak cerdas seperti Kiamat, ya kan, Yeza. Ya sayang disia-siakan kayak seperti ini. Ini kami ini disia-siakan loh. Kami ini Bang Billy disia-siakan, dianggap musuh, mau dipenjarakan, mau dipersekusi, diserang orang tuanya. Hah? Gimana? Gimana? Kayak begitu memperlakukan anak-anak muda cerdas dan luar biasa seperti kami ini. Gak adil loh Bang Billy. Pret. PPJ, seandainya nanti kan kalau umpamanya Kiamat itu ditangkap umpamanya kan, tangkap dia, udah ditangkap, dikeluarkanlah hadis-hadis yang lucu-lucu itu. Macam mana itu Pak PPJ? Udah itulah makanya ini kan kajian hadis. Teman-teman Muslim kadang nggak tahu tentang hadis-hadis itu. Ambil dong positifnya. Jadi kita lagi lebih belajar agama kita gitu loh. Nggak tahu loh, banyak nggak tahu loh. Masa lebih tahu orang Kristen? Banyak nggak tahu agama ini. Doa masuk WC nggak tahu. Gimana aturnya? Kualitas Muslim kayak begini nih. Kayak Buyun ini. Bangun pagi yang dibaca Injil Yohanes. Oke, kita kasih Iblis tobat. Ngomong apa Iblis tobat, silakan. Mumpung Iya, masalahnya ada dua kelompok. Iblis nanti kalau Kristen jadi mayoritas, gimana orang Islam nanti ke depannya? Orang Islam ke depannya gimana? Iya Pak, kalau nanti orang Kristen yang jadi mayoritas, bagaimana orang Islam ke depannya Pak? Ya kan belum tahu, coba aja dulu. Enak aja, kurang materai 10.000. Masalahnya di situ satu. Dan ini ngajak diskusi ini jebakan maut, ya kan? Orang diajak diskusi, lalu terjadi hujat-hujatan. Awak tadi diajak hujat-hujatan, awaknya kena penjara, kan gila kayak gitu. Kan di sana masalahnya satu. Ya, itu masalah. Jangan ada yang marah ya, nggak boleh marah ya gitu. Ya orang yang mendengar di bawah. Kenapa gitu teman-teman kita nggak ada laporan? Pasif terus. Sama-sama diskusi naik ke atas itu, Kena dia berpikiran kerjain gini. loh, kayak Kalau gitu. aku nanti ngomong Gitu tuh begini, yang di bawah merasa gimana ya? Kalau Itu aku nanti namanya ngomong kena begini, kerjain yang loh, di bawah mau ngomong merasa gimana ya? Diajak Pasti nggak ngobrol, ada yang berantem, terjadi lapor kena melapor. penjara, begitu ya terus. Kena kerjain itu namanya, bukan diajak diskusi, tapi dikerjain. Enggak gini loh tersadarkan. Kisah-kisah kelam masa lalu yang dibuat oleh nenek moyang kita Mandara itu kan kita kan sebagai generasi sekarang kan kena mau loh kayak begitu begitu lagi gitu kan. Mau balik lagi ke zaman dulu. Kayak begitu lagi. Mau. Nggak mau. Nggak main handphone lagi mau nulis pakai surat. Kan udah keluar. Berarti kan tinggal tunggu inkuisisi doang. Ya kita Mau nulis di atas batu. Mau. Nggak mau. Ingat Billy tuh, Densus dan tim cyber. Di situ kita ke tim cyber, balik lagi ke di lantai 5 itu, balik lagi ke SPKT untuk buat laporan segala macam. Ya. Di situ Candy mohon-mohon, dan di situ kita ngerokok bareng sama Candy. Minta rokok pulang. Bukan ditahan. Pasti setuju lah. Pilih HP atau badannya? Ya pilih HP lah dia. ya nggak ada yang bisa menjamin. Kau bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Yang minta untuk menahan HP itu bukan masalahnya kan di sini. Bukan ada gua, itu dari pihak kepolisian. Lo kalian yang memaksa handphone itu diminta kok. Ada masa yang Dari datang duluan polisi itu mengatakan bahwa bagaimana untuk bisa dong dia menolak. Kalian nggak ada kapasitas ngambil barang orang. Nah, jangan. Anda bukan kepolisian. Yang berhak mengambil dan memeriksa barang bukti itu adalah kepolisian. Anda siapa? Dari pihak kepolisian yang Lo apaan di video Anda itu diminta kok handphonenya Candy? Loh, di mana? Lo di mana? Di video Anda lah. Anda teman-teman Anda itu meminta handphone mana handphonenya Candy? Minta handphonenya. Mana nomornya Kiamat? Nomornya Kiamat, nomornya Malik. Diminta Anda mau sosok tenang di sini. Namanya Anda framing loh. Lo kok framing itu di video banyak teman-teman. Ya, teman-teman di bawah juga tahu itu. Dikasih lagi handphonenya ke adiknya. Ayo. Tapi Anda meminta kan? Anda meminta memaksa. Ada, gua kasih ya videonya ya. Anda itu nggak ada kapasitas kok minta handphone dari siapa? Masih dipegang sama Candy handphonenya. Ya kan bener kan? Masa dulu yang datang kan? Kalau kalian nggak ada yang bisa menjamin di situ kondusif. Kan kayak elo gue. Anda harusnya sudah tahu, nggak ada yang bisa menjamin. Anda sendiri itu. Lah ini Andre di sini. Tahu kompornya. Andre, kau sebenarnya kompornya. Lu kayak pada ketakutan semuanya.
Kalau kau diam, ini gak bakalan terjadi. Kau sebenarnya Iya. kompornya di sini. Iya, makanya hati-hati bicara kalau ada gua. Ya makanya itu. Kau akui nggak kau sebenarnya dalangnya? Hah? Dalang Kau akui kan? apaan? Kau Dalang akui kan apa? kalau kau sebenarnya dalangnya? Dalang apa? Iya, Anda dalang sendiri yang dari si bicara. Candy ini kan. Anda yang bicara. Lah, Lah, kamu sebenarnya Lah. jadi dalangnya dan kamu sudah akui itu. loh, aku ya apa? Kan Anda kan hati-hati bicara. Gini, banyak orang bisa tahu tempatnya. Gini. Kalian kan udah pada dewasa nih. Ya kan? Andre, Wah, Andre untung ini memang Candy, udah bisa untung dilaporin Candy tidak nih. cerdas ya. Kalau dia cerdas, lu, kalau dia lu, cerdas lu ngomong bicara kayak gini. cerdas juga dong. Enggak, kan Orang-orang kita tuh ngomong tahu dari alamatnya mana si suara Candy dari suara siapa. saya. Orang tuh Dari tahu mana bukti alamat itu Candy suara dari saya? siapa. Nama saya bukan Candy. Contoh, nama KTP dia bukan Candy. Contoh. Dari mana bukti itu suara saya? Mana buktinya? Nama saya misalkan, nama saya si Polan. Nama saya di KTP Polan. Dari mana bukti itu suara saya? Apakah saya open cam? Apakah saya buka kamera? Untung dia nggak ngomong seperti itu. Kalau sempat dia ngomong seperti itu, gugur kau. Serius, gugur kau cara bikin BAP-nya. Sebelum Andre jawab, dulu ingat nggak Chan? Dulu kami dulu pernah ngelaporin satu orang kan, dari orang Muslim satu orang. Tapi karena dia susah kan, rata-rata orang susah nih. Memang cari makan dari kalau ini nggak jadi. kalau nggak perang dingin yang ngomongin, kalau nggak perang dingin yang ngehalangin gua, Oh gitu. udah selesai orang itu. Bang, Kalau Ya. aku sih satu langkah di depan Kondre. Sumbernya ini ada diskusi yang buruk ini, diskusi buruknya yang harus dihentikan. Bukan orang menghujatnya. Karena sumber Oke, orang menghujat Bang ini Andre, diskusinya ini. kan begitu. Sumbernya itu tulisan ini. Oten naik, Muslim naik, itu sumbernya itu. Kalau nggak ada. Itu sumbernya Loh. itu. Iya. Sumbernya itu Ken. Jangan tunggu dulu, nggak usah lari ke situ dulu, Papa jahat. Jangan lari ke situ Ya karena dulu. itu satu langkah di depan Tunggu. Andre. Nah, ini kan kita bicara masalah Ini nggak tadi. bisa. Kita kan bicara Kesempatan untuk modalin kanan kiri. Nah itu dia tuh. Yang chaos Indonesia, yang sialan itu orang yang modalin. Itu yang sialan itu. Musuh Indonesia itu. Bukan lagi musuh agama. Bang Ican, aku nanya gini. Kan Bapak aku paling banyak nih bisa menjarain rombongannya Zuma nih. Banyak bisa dipenjarakannya. oke. Karena bapak aku kena hujat kan. Masuk semuanya itu. Gini Kalau aja bapak- dah, ya kan? Gini, Kalau kalau memang bapak- laporan dari kalau bapak aku Kristen yang lapor, merasa ya. nggak diterima, ya udah, yuk hentikan aja debat ini kan ini udah Memang harus selesai. dihentikan Ken. Kan dari awal udah gua bilangin. Andre ini kan Tadi pada teriak-teriak menghentikan sakit para hati penghujat. ini padahal Kalau nggak ada aku yang enggak, kalau aku bertindak. langsung. Ini sumber hujatan nih yang harus dihentikan. Yang modalinnya itu yang harus diberhentikan. Ya cukup miris ya teman-teman. Ternyata saat Candy ditangkap, dari handphonenya lah terbongkar sindikat penghujat agama Islam. Dan memang organisasi itu ada. Organisasi itu nyata ya. Jadi mereka itu berkumpul, di situ mereka membahas bagaimana menghujat Bang Zuma, bagaimana menghujat Uniriva, bagaimana menjatuhkan saya, bagaimana mencelakai para mujahidin muslim. Bahkan di situ juga diajarkan data-data hujatan yang butuh PDF, yang butuh data, ya, fitnahan kepada Islam, hadis-hadis palsu diberikan. Bahkan bagi teman-teman yang butuh biaya untuk membeli perlengkapan menghujat, itu juga diberikan. Jadi ada donaturnya. Donaturnya menyalurkan melalui sang penggugat dan Dewi Monyong. Ya, dari Dewi Monyong atau Dewi Bulan serta sang penggugat, uang tersebut nanti dicurahkan, diturunkan kepada Polikarpus yang lain. Di situ juga ada bendaharanya, Sofiatul. Ya, Sofiatul lah, sekjen lah. Kalau dibilang dia sekretaris umum ya, sekretaris pusat yang mengatur siapa yang dapat donasi, siapa yang akan dimajukan. Jadi memang mereka sedang merapikan organisasi penghujat mereka. Mereka mulai melakukan rekrutmen, standarisasi penghujatan. Agar jangan selampangan. Hujatannya tuh harus terarah. Nah, jadi memang ada trainingnya. Ada trainingnya ya. Jadi memang makin ke sini pekerjaan menghujat ini makin banyak diminati. Dan saya lihat di 2024 ini akan sama.
Tahun 2022 saya sudah ramalkan. 2023 akan menjadi tahun hujatan, ya. Jadi umat muslim siap-siap, dan terbukti di 2023 tumbuh banyak penghujat-penghujat baru bermunculan, entah bocil-bocil dari mana. Dan kita bisa lihat di TikTok juga kita sering mendapati Polikardus yang hanya bisa modal tantrum, hanya bisa modal pokoknya ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Dan ini memang diarahkan. Sekarang muncul lagi organisasi penghujat yang kedua, yaitu Tanpa Ragi. Dulu organisasi ini besar, tapi sempat mati suri. Organisasi yang digawangi oleh Tanpa Ragi itu sempat agak vakum, agak kurang aktivitasnya. Tapi sekarang akan mulai aktif lagi. Nah, ini mereka sedang berlomba-lomba bikin perkumpulan penghujat. Kalau grupnya Paul Jang nggak usah dibilang lagi lah. Kita semua udah tahu ya. Grupnya Paul Jang, grupnya Saifuddin Ibrahim, nah itu kita udah tahu. Ini muncul lagi. Ini beda dengan Muslim ya. Kalau Muslim berlomba-lomba bikin yayasan membantu mualaf, membantu orang susah. Kalau mereka berlomba-lomba membuat yayasan penghujat Islam. Karena memang kebencian mereka kepada agama Islam, bukan kepada oknum. Mereka nggak masalah membantu orang Islam, orangnya. Tetapi agamanya harus dihancurkan. Mereka menganggap bahwa umat muslim ini adalah korban penjajahan agama. Jadi agamanya yang salah. Kalau ada orang ngebom, yang salah agamanya. Nggak pernah disalahkan oknumnya. Luar biasa mereka. Kalau kita perangi Polikardus, kalau mereka perangi agama kita. Itu fakta. Yang kita benci adalah tindakan-tindakan Polikardus. Tapi kalau mereka bencinya sama nabi kita, agama kita. Itu seperti itu. Dan berkat penangkapan Candy ini mulai terbuka ya. Dan saya berani jamin bentar lagi grupnya Candy beserta Ki Ahmad, Ferguson, Sofiatul, ini mungkin mereka akan membubarkan diri, akan melebur bergabung dengan grup penghujat-penghujat yang lain. Itulah kenapa Tanpa Ragi belakangan agak agresif. Karena Tanpa Ragi sadar, bentar lagi akan banyak Polikardus yang tidak punya rumah, tidak punya tempat bernaung. Jadi dia siapkan dulu tempat penampungan Polikardus. Nah, sehingga nanti mereka akan pindah menjadi pasukan dia. Pintar ini. Tanpa Ragi melihat peluang. Karena memang akan banyak Polikardus yang tanpa rumah. Apalagi sejak kasus ya si Candy ini. Ini banyak loh nama-nama yang kena tarik. Masalahnya siapa-siapa aja yang mau diproses kan begitu. Karena pasti ada skala prioritas. Kira-kira di antara banyaknya penghujat, siapa duluan nih? Ya, siapa duluan? Kalau saya dengar kisi-kisi, ya, saya dengar selintingan. Ini selintingan nih teman-teman ya. Yang duluan dibidik itu adalah Agatha, Ki Ahmad, sama Ferguson. Baru yang keduanya itu ada si Haleluya, ada si CP, ya, dan Metatron. Nah, itulah yang berikutnya. Tapi saya agak bingung kenapa Sob Katul bukan nomor 1 ya. Tapi ya ini kembali ke kelompok ya. Kita juga nggak bisa memerintah, nggak bisa suka-suka, nggak bisa kita yang tentukan gitu. Ya kalau saya sih ikut arus saja. Teman-teman bilang A, ya A. Kalau saya kan cuma memberitakan. Apalagi ini channel pemberitaan ya. Dr. Akal News. Jadi yang dibidik adalah Agatha, Ki Ahmad, yang sudah ketahuan tempatnya, ngajarnya di mana juga. Baru yang terakhir adalah Ferguson, ya, seorang buronan kelas kakap, seorang penghujat dari zaman dulu yang tidak bertobat-tobat. Nah, jadi 4 orang inilah yang mungkin akan diburu ya, diburu seperti nenek moyang kita saat berburu babi, ya, atau berburu binatang-binatang di hutan. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya, kalian dengar sendirilah. Mereka mau komplain apapun, intinya dari handphone Candy sudah terbongkar. Walaupun mereka bilang tidak salah, nggak adil lah, jahat lah, dan sebagainya. Ya itu urusan kalian lah. Silakan nangis di pojokan ya. Mau kalian bilang nggak benarkah, apakah, ya silakan. Nggak akan mengubah apapun. Nggak akan mengubah bahwa para penghujat ini hanya menunggu waktu sebelum ditangkoi. Ya, sebelum ditangkoi. Jadi, kalau mau ada yang mau lari, silakan. Kalau ada yang mau duluan kabur, silakan. Kan banyak nih soalnya orang-orang ini ya.
Ya, nanti kalian akan reuni akbar di dalam sel. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung dan menonton channel ini. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke semua sosial media kalian ya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.